Kompleks makam Todilaling berada di Desa Napo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polowali, dan merupakan makam raja pertama Kerajaan Balanipa. Di atas puncak Bukit Napo dan di bawah naungan rindangnya pohon beringin, disitulah raja pertama Balanipa dimakamkan. Konon, di tempat makam itu pula dikebumikan beberapa dayang dan penari serta beberapa penabuh gendang yang dengan setia menyertai raja pertama Balanipa itu ke dalam liang lahat. Kini, makam ini tidak lagi begitu tampak kecuali batu nisan yang terhimpit di antara akar pohon beringin. Mengapa makam ini disebut dengan Todilaling? Pertanyaan kedua. Bagaimana sejarah Todilaling pada saat jadi panglima perang di Goa? Jadi saya jawab pertanyaan pertama tadi, mengapa diberikan Todilaling? Itu kan Todilaling ini setelah wafat muncul gelaran Todilaling wafatnya, maka muncul kata Todilaling itu karena peninggalan pusakanya beliau, dayang-dayangnya beliau dikubur bersama beliau satu jam ke bawah. Jadi ini kan dayang-dayang ini bukan paksaan, semua sendiri, tapi pada masa Manyang Bumi ini sebelum pindah di Arajang, ini dayang-dayang ini diseleksi. Makanya sekarang itu yang di Mandar itu dibilang jadi keuangan Malolo Makapa. Istilahnya itu Malolo Makapa itu istilahnya bukan ketampangannya, tapi perilakunya istilah Mandar. Ya, bukan ketampangan kalau dibilang Makapa Malolo. Itu Makapa itu istilahnya kero-kero istilahnya Mandar. Iya, pembawaannya. Dan pertanyaan kedua tadi, bagaimana sejarah pada saat menjadi panglima perang? Beliau ketika dia tiba di kerajaan Goa, dia langsung diangkat sebagai pasukan Tobarani. Sedangkan pasukan Tobarani itu dia memimpin kerajaan di kerajaan Goa dulu itu, karena kesaktiannya muncul di wilayah Mandar. Hanya beliau ini diangkat sebagai pasukan Tobarani, selain itu panglima perang. Panglima perang, jadi dia bukan istilahnya di wilayah kerajaan Goa, tapi dia sampai Buton, sampai Sumatera dulu menjadi pasukan Tobarani. Akhirnya beliau ini memperdistri anaknya, cucu dari anak Goa, Raja Goa yang bernama Karangsuria sore tadi. Jadi dan hasil perkawinannya dia punya anak yang bernama, yang diberi gelar Tome Payung, orang yang pertama kali dipayungi Prabu istilahnya Mandar, payungi Mandar. Posisi payung itu mengayomi yang ada kerajaan-kerajaan yang ada di pegunungan dan kerajaan-kerajaan yang ada di pesisir pantai. Kayaknya ada dibilang itu Lumesalu, itu Babana,
Kan enggak satu kerajaan ya yang di wilayah Mandar, 14. Contoh kerajaan-kerajaan yang di pegunungan, Arle, Sabang, Mambi, Rantai Bulahan, Bambang, apa lagi? Itulah yang kerajaan-kerajaan ada di pegunungan. Dan kerajaan-kerajaan ada di pesisir pantai itu dari Palu sampai Sulemana itu kerajaan Balanimpa, Sentana, Bangkai, Tampala, Mambi ke bawah. Pertanyaan ketiga tadi, kenapa istilahnya kembali di wilayah Mandar? Karena kekacauan yang ada di wilayah Mandar itu pada masa itu kan ada dibilang kerajaan-kerajaan kecil dulu itu kerajaan Pasokoran. Kerajaan Pasokoran ini dibilang istilahnya di Mandar itu kasih. Dia mau mengambil wilayah-wilayah kerajaan Balanippa. Dan kemudian para tokoh adat, tokoh masyarakat ini di wilayah Mandar, terutama ini Akhir Bangkayan itu yang bernama Nako, Meso, Todang sama Sunduk, dia langsung mengatur struktur atau meminta untuk datang di wilayah Mandar. Dan setelah dia tiba di wilayah Mandar ini Todilali, karena belum ada kata Todilali, dengan aslinya itu di Manyamu. Dan kemudian setibanya di Mandar ini dia langsung diangkat atau disepakati di wilayah Mandar itu ada kepada tokoh masyarakat yang ada di Bangkayan ini, dia langsung diangkat sebagai raja pertama di kerajaan Balani. Bisa sampai ke kerajaan Guma. Itu kan menurut sejarah yang saya dengar, menurut sejarah yang saya pernah juga baca bahwa waktu menyambung ini kenapa bisa dia tiba di kerajaan gua karena diasingkan dulu. Iya, sama. Karena kenapa? Karena bapaknya dulu ini dia enggak mau mempunyai kalau anak laki-laki. Makanya Pakuangan Musuh ini meminta harus diasingkan ke wilayah kerajaan gua dulu. Karena ayahnya dulu itu sebagai bukan semuanya raja, pemerintah. Oh iya, Makanya. Lagi deh. apa saja peninggalan atau pesannya sebelum wafat? Peninggalan kalau benda yang peninggalan yang ditinggalkan beliau itu tidak ada kalau benda. Tapi kalau pesan leluhur di Manjamung ini yang ditinggalkan itu pesannya itu beliau marondona dua bumi muak mata da muak kede di piuduan mau anak mau wakau mak masuan puluh-puluhan nama kok nur kero-kerona jangan diangkat sebagai raja atau pemimpin. Ini kan kalau kita artikan bahasa Indonesia itu, jika kau mengangkat raja biar cucuku biar anakku kau perilakunya tidak sopan di kalangan masyarakat jangan diangkat sebagai raja atau pemimpin. Itu pesannya. Dan pesannya kedua beliau itu dipipuan mah dipipuan nih, dipianak mah dipianak, dipikandi mah dipikandi, dipikata. Dan penghormatan lah sesama Mandar. Makanya Mandar itu bukan dikenal Mandar, orang dulu itu dikenalnya saking supanya, tutur sapanya, sesamanya tuh begitu. Akhirnya Mandar ini dikenal barangan istilahnya bukan kero-kerona di dia. Kita nyamanya saking sopannya, tutur sapanya, mengeluarkan kata-kata yang sopan kepada orang tua begitu. Apalagi pertanyaannya? Itu untuk wawancaranya sih. Iya, terima kasih dan bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.